Halo guys, selamat datang kembali di Nasti Film. Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Deep Fear yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan perjalanan Solo menaiki kapal pesiar berubah menjadi mengerikan. Hal itu terjadi karena seorang wanita bertemu dengan 3 pengedar narkoba yang menempel di sisa-sisa kapal yang hancur. Mereka segera memaksanya menyelam ke dasar lautan yang dipenuhi hiu ganas untuk mengambil 200 kg kokain dari bangkai kapal yang tenggelam. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita gas. Oke gas, inilah alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Naomi dan keponakannya yang sedang menyelam. Tidak hanya mengenalkan betapa indahnya alam bawah laut dan kehidupan yang ada di dalamnya, tapi Naomi juga memberitahu keponakannya ini bahwa tidak usah terlalu takut kalau berpapasan dengan ikan hiu karang. Karena kalau kita tenang dan tidak membuat gerakan yang tiba-tiba, ikan hiu itu tidak akan menyakiti kita. Setelah puas menyelam, keduanya pun kembali ke permukaan dan keponakan Naomi ini sangat gembira untuk pertama kalinya dia bisa berinteraksi dengan ikan hiu karang. Tidak lama kemudian seorang pria datang. Dia adalah Jack, kekasih Naomi yang bekerja sebagai pengusaha kapal pesiar. Jack lalu mengajak Naomi untuk segera pulang karena selain mereka sudah terlalu lama menyelam, Jack harus segera menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Naomi kemudian mengantarkan Jack dan Barney ke bandara karena hari itu juga Jack harus segera menjemput klien. Setelah kekasih dan keponakannya itu pergi beberapa hari ke depan, Naomi kembali ke kapal untuk merapikan barang-barangnya di kapal pribadi. Setelah semuanya selesai, Naomi pun mampir ke bar untuk minum dan juga numpang curhat nih kepada kawannya. Ternyata Naomi ini masih ragu dengan Jack. Apakah dia harus berkomitmen dengan pria itu atau hidup melajang saja dan berkeliling pulau menggunakan kapal pribadinya? Terus kawannya bilang nih, kawan-kawan, lebih baik Naomi memikirkan hal itu matang-matang, karena akan lebih baik kalau dia mengelilingi pulau bersama orang yang dicintainya. Pada keesokan harinya, saat Naomi terbangun, dia langsung menelpon Jack. Jadi di hari itu Naomi berencana untuk menyusul Jack karena pekerjaannya sudah selesai. Tapi karena hari itu bertepatan dengan hari peringatan kematian kedua orang tuanya, Naomi nampak tidak bersemangat sehingga membuat Jack sedikit khawatir. Pelayarannya ini akan memakan waktu selama 3 hari. Tapi baru hari pertama Barney dan Jack langsung dibuat khawatir karena tidak jauh dari keberadaan Naomi ada badai besar yang sangat berbahaya. Di sini Jack menyuruh Naomi untuk mampir saja ke Dominika, tapi Naomi menolak karena dia sudah terbiasa berlayar. Dan Naomi yakin kalau dia bisa melewati ini dan akan sedikit keluar dari jalur pelayaran agar terhindar dari badai. Awalnya si Jack tidak setuju karena itu akan membawa kapal Naomi ke perairan mati. Tapi karena Naomi bersikukuh keras dan mengatakan dirinya itu bisa dan akan baik-baik saja. Badai sudah di depan mata dan Naomi langsung mempersiapkan dirinya untuk menghindari badai tersebut sebisa mungkin. Lalu singkatnya, setelah berhasil menghindari badai, Naomi tidak sengaja melihat 2 orang sedang terapung di tengah laut. Karena lokasinya masih dekat dengan badai, Naomi pun menghubungi Jack dan meminta pendapatnya. Tentu saja Jack melarang Naomi untuk menolong 2 orang itu. Tapi karena Naomi tidak tega melihat mereka menderita, Naomi akan tetap memberikan pertolongan. Setelah memastikan 2 orang itu aman, Naomi mengetahui kalau mereka adalah 2 warga Meksiko yang menjadi korban kapal tenggelam 3 jam yang lalu.
Dengan penuh kepanikan, wanita yang bernama Maria ini mengatakan kalau sang adik masih terjebak di dalam kapal. Maka dari itu, Naomi harus menolongnya. Awalnya Naomi menolak karena mungkin kapal itu sudah hanyut bermil-mil jauhnya. Tapi karena Thomas bilang kalau kapal itu masih terhubung dengan kantong udara yang membuat mereka selamat, Naomi pun akhirnya bersedia menyelam ke bawah sana. Setelah mempersiapkan diri, Naomi berniat untuk menghubungi penjaga pantai terdekat untuk menginformasikan apa yang sudah terjadi. Tapi tiba-tiba Maria melarangnya dengan alasan dia, Thomas, dan adiknya yang ada di bawah sana adalah imigran gelap. Mereka pindah karena ada kartel yang selalu memeras mereka. Jika petugas mengembalikan mereka ke tempat itu lagi, kemungkinan besar para kartel itu akan membunuh mereka. Merasa semakin tidak tega, akhirnya Naomi mengiyakan permintaan dua orang Meksiko itu. Tapi karena misi penyelamatan ini sangat berisiko dan sangat berbahaya, Naomi meminta Thomas untuk ikut dengannya. Ternyata Thomas juga memiliki pengalaman menyelam. Setelah menyelam cukup lama, Naomi dan Thomas akhirnya menemukan kapal itu dan masuk melewati pintu depan. Sambil menahan takut karena ada begitu banyak penumpang yang sudah menjadi mayat, Naomi dan Thomas akhirnya menemukan Jose, adik dari Maria yang sedang terjebak di dalam puing-puing kapal. Menggunakan linggis yang dibawa oleh Thomas, mereka pun berusaha membebaskan Jose yang terjepit. Untunglah tidak perlu waktu lama untuk melakukan itu. Tapi saat mereka akan kembali ke permukaan, muncul ikan hiu putih yang tertarik dengan aroma darah dari kapal tersebut. Berbeda dengan ikan hiu karang yang waktu Naomi temukan dengan keponakannya. Naomi menyuruh yang lain untuk berhati-hati karena ikan hiu putih adalah pemakan manusia. Namun karena stok oksigen mereka sudah menipis, Thomas yang bodoh mencoba untuk keluar duluan sehingga melihat Thomas diterkam ikan hiu putih, Jose dan Naomi pun panik. Tapi karena tidak mau oksigen mereka habis, Naomi meminta Jose untuk tenang dan memanfaatkan situasi untuk segera menuju ke permukaan. Beruntunglah mereka sampai di kapal dengan selamat, dan Maria sangat shock saat melihat tubuh Thomas yang sudah tercabik-cabik mengambang di lautan. Setelah kejadian itu, Naomi meminta Maria untuk beres-beres melihat badai yang akan datang lagi. Mereka harus segera pergi dari sana dan menghubungi pihak berwenang. Tapi karena Naomi ingin memberikan kabar kepada penjaga pantai terdekat, tiba-tiba Jose mengambil komunikasi milik Naomi dan mengancamnya dengan menggunakan pistol. Dari sini terkuaklah kalau Jose dan Maria adalah pengedar narkoba. Mereka menyuruh Naomi untuk menyelam lagi dan mengambil 200 kg kokain dan mengantarkan mereka ke Florida. Mengingat ada hiu putih dekat kapal yang tenggelam, Naomi langsung menolaknya. Tapi karena Maria dan Jose terus mengancam Naomi akan membunuhnya, Naomi pun akhirnya terpaksa setuju. Jose kemudian menyuruh Naomi untuk mengambil pakaian selam dan mereka menunggu di dalam kabin. Kesempatan ini langsung Naomi gunakan untuk menghubungi Jack menggunakan radio komunikasinya yang lain. Namun baru saja terhubung, Jose langsung mempergokinya dan langsung membuang benda itu ke lautan. Naomi yang tidak punya pilihan lain lagi, akhirnya menyelam ke dalam laut bersama Jose untuk mengambil 200 kg kokain itu. Mereka berenang dengan hati-hati karena takut kalau hiu putih itu mengetahui pergerakan mereka. Naomi dan Jose membuka dek kapal tempat kokain itu disimpan, dan Naomi sangat kaget saat mayat awak kapal muncul dengan luka bolong di kepalanya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Naomi dan Jose langsung memasukkan benda terlarang itu ke dalam jaring dan langsung menaikkannya ke permukaan dengan kantong udara. Namun ketika mereka mulai berenang ke permukaan,
ikan hiu putih itu tiba-tiba menyerang dan membuat puluhan kilo kokain berhamburan kemana-mana. Dari penyerangan itu, Jose dan Naomi pun terpisah. Jose terlihat berhasil ke permukaan terlebih dahulu, sedangkan Naomi masih bersembunyi di bangkai kapal. Naomi yang tidak ingin bersembunyi terus-terusan akhirnya memberanikan dirinya untuk keluar dan memanfaatkan kesempatan saat ikan hiu itu masuk ke dalam kapal untuk kabur ke permukaan. Saat berhasil menyelamatkan diri, Naomi langsung menebak kalau Maria dan Jose pasti sengaja membunuh para awak kapal itu untuk menguasai narkoba yang ada. Makanya banyak dari mereka yang memiliki luka bolong di kepalanya. Mendengar itu, Maria pun langsung mengaku kalau dia juga menyuruh Naomi untuk melanjutkan misinya esok hari, atau kalau tidak, Naomi akan bernasib sama seperti mereka. Di tempat lain, Jack yang sempat mendengar teriakan Naomi waktu itu, dia langsung mengajak Barney ke kantor polisi untuk meminta bantuan dari mereka. Tapi saat sampai di kantor polisi, polisi tidak bisa melakukan apapun karena hilangnya Naomi belum 1 kali 24 jam. Nah, karena Jack udah sangat khawatir nih dengan keadaan kekasihnya itu, dia pun memilih untuk menemui si botak alias pilot yang selalu mengantarnya kemana-mana dalam urusan bisnis. Sebenarnya saat itu si botak sedang bertemu dengan klien, tapi karena masalah ini jauh lebih penting, Jack meminta si botak untuk menemaninya mencari Naomi, karena firasatnya yang mengatakan Naomi sedang dalam bahaya. Mendengar kabar itu, si botak pun ikut khawatir, tapi dia meminta Jack untuk menunggu sampai besok pagi, karena jika mereka berangkat malam ini juga dengan badai yang belum reda, itu sama saja dengan bunuh diri. Karena tidak punya cukup waktu untuk mengambil kapalnya sendiri, Jack berhenti di dermaga dan membajak salah satu kapal di sana. Sementara itu, Naomi yang sedang tertidur kembali bermimpi tentang masa lalunya, di mana dulu kapal orang tuanya karam karena ombak. Naomi selamat dari kejadian itu, tapi ayah dan ibunya tidak bisa bertahan hingga akhirnya mereka tenggelam di lautan. Keesokan paginya, Jose membangunkan Naomi dan menyuruhnya untuk bersiap. Tapi belum sempat Naomi memakai pakaian menyelamnya, dia melihat Jack berlayar menghampirinya dan harus berpura-pura untuk baik-baik saja agar Jose dan Maria tidak bertindak macam-macam. Saat Jack sampai, Naomi langsung memeluknya dan Maria kemudian menceritakan semuanya. Dan Jack tidak boleh melakukan apa-apa karena hanya Naomi lah yang mereka andalkan untuk mengambil barang haram tersebut. Di saat Jack diikat di tiang kapal, Naomi dan Jose kembali mengambil kokain yang tersisa, dan karena ikan hiu putih itu pasti akan datang, Jose ternyata punya rencana licik. Jose sengaja memukul kepala Naomi, membuatnya menjadi target ikan predator itu, dan memberikan kesempatan untuk Jose kembali ke permukaan dengan selamat. Dalam pingsannya ini, Naomi kembali melihat masa lalunya. Masa lalu saat dia terombang-ambing di tengah lautan dan berhalusinasi melihat sang ayah. Waktu itu Naomi belum tahu nih bahwa sang ayah sudah tewas tenggelam. Tapi ayahnya tidak berhenti berkata bahwa Naomi harus menjadi wanita yang kuat dan pantang menyerah. Ternyata ucapan sang ayah membuat Naomi tersadar. Kalimat itu seakan memberikan Naomi kekuatan untuk bertahan hidup di dalam sana. Lalu ketika Naomi melihat Jose sudah sampai ke permukaan, Naomi pun mendapatkan ide dengan menjebaknya. Dia kemudian melepaskan tabung oksigen dan membuat gelembung udara yang ada sehingga akan menarik perhatian ikan hiu putih kepada Jose. Ternyata cara yang dibuat Naomi itu berhasil. Hiu itu melihat keberadaan Jose dan langsung menerkamnya, sedangkan Naomi berusaha untuk berenang menuju kapal selagi dia punya kesempatan.
Ketika Naomi muncul, Maria yang tidak terima saudaranya mati mencoba untuk membunuh Naomi. Tapi untungnya Jack langsung menggagalkannya setelah berhasil melepaskan ikatannya. Setelah keadaan sudah aman, Barney dan si botak baru saja sampai ke lokasi. Dan karena Jack tidak membutuhkan bantuan mereka berdua lagi, Jack pun menyuruh si botak untuk putar balik, sedangkan dirinya dan Naomi akan pulang menggunakan kapal. Sebelum pulang, Jack dan Naomi memilih untuk menenangkan diri sejenak. Naomi juga bercerita tentang mimpinya, dan dia sudah sadar bahwa kini dia tidak perlu ketakutan dan tidak sendirian lagi. Karena selain Naomi adalah wanita yang kuat, dia juga punya Jack yang selalu ada di sisinya sampai kapanpun. Lalu film pun tamat kawan-kawan. Terima kasih.